Dari Iskandar Batubara. Memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat dan menetapkan susunan personalia pengurus daerah Jamiatul Wasliyah Kabupaten Humbang Asundutan masa bakti 2022-2027 sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini. Saya berjanji menyerahkan diri menjadi pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Humbang Hasundutan masa bakti 2022-2027. Kami berharap bekerja sama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris tadi. Pada prinsipnya kita harus bersinergi antara pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan pengurus. Tentu saya memahami kondisi Al-Wasliyah di Medan dengan di sini akan sangat berbeda. Sebenarnya Al-Wasliyah ini Pak Wakil bukan organisasi baru di Sumatera Utara ini. Kita lahir 30 November 1930, sebelum negara ini merdeka. Ada 13 organisasi Islam yang ikut memperjuangkan kemerdekaan ini lahir sebelum merdeka, termasuk yang dekat-dekat diantaranya Muhammadiyah 12, NU 26, Al-Wasliyah 30. Yang lainnya ada di antara itu juga. Dan yang lebih hebat lagi sesungguhnya, sekarang saja nih Humbang Hasundutan. Dulu kan ini wilayah Batak Land istilah kalau orang Belanda zaman dulu menyebutnya. Wilayah Toba ini seluruhnya, dari mulai Taput lah, provinsi yang dulu menjadi induk dari 4 kabupaten kota, ya, Kabupaten Tapanuli Utara, induk dari 4 kabupaten kota itu. Al-Wasliyah sudah lahir di Porsia tanggal, seingat saya dalam catatan sejarah, 4 April 1934, 4 tahun setelah Al-Wasliyah berdiri. Pengurus besar Al-Wasliyah di Medan itu sudah mengirimkan, ada seorang tenaga dai namanya Abdul Qadir. Dan selanjutnya dakwah di Toba ini dikembangkan dengan luar biasa semangatnya oleh salah seorang ulama kita yang masyhur di sini, saya kira guru kitab Sibarani. Tahun 34 Al-Wasliyah pertama sekali dibawa oleh Tuan Abdul Qadir ke Porsia, bertempat, saya nggak tahu persis sekarang Masjid Lama Porsia itu yang mana, cuma Pak Olwan pasti tahu ini Masjid Lama di Porsia itu. Tahun 35 itu dilaksanakan Isra Mi'raj atau Maulid, saya lupa, Isra Mi'raj atau Maulid di Porsia. Itu dihadiri oleh waktu itu sekitar ratusan jemaah. Tahun 36 itu Al-Wasliyah muktamar di Porsia. Seluruh delegasi, ada 250 utusan peserta muktamar organisasi dari seluruh wilayah yang sudah terbentuk, baik yang ada di Sumatera Utara maupun yang sudah terbentuk di wilayah pesisiran Aceh, itu hadir kemarin tahun 36. Jadi Al-Wasliyah hadir di Toba ini, di tanah Tapanuli ini bukan baru, tapi sudah jauh-jauh sebelumnya. Bahkan saya kira kalau 34 itu berarti hampir bersamaan dengan hadirnya Al-Wasliyah di Aikanopan, di Labuhan Bilik, di antara tahun 32 dan 33. Saya agak hafal sejarah ini Pak Wakil, karena memang skripsi, tesis, disertasi saya itu tiga-tiganya Al-Wasliyah pembahasan saya. Mungkin hitungan kita hari ini terlambat dalam aspek pengurus daerahnya, iya mungkin.
tapi perjuangannya, semangatnya, amaliyahnya, ibadahnya yang sama sekali saya kira sangat sama dengan masyarakat pada kebanyakan, itu Wasliyah sudah hadir jauh sebelum organisasinya hadir. Termasuk kita-kita ini, saya kira kita ini kan semuanya ahlus sunnah wal jamaah, nggak ada yang keluar dari ahlus sunnah. Kemudian kita juga sepakat mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, kan gitu. Kalau di Wasliyah itu dia. Kalau itu sudah selesai berarti sudah sama semua. Dan memang yang menariknya antara kehadiran Wasliyah di Sumatera Utara tahun 30 itu sesungguhnya ingin menjadi bagian dari penyelesai masalah, menjadi solusi maker. Karenanya saya berharap, saya titip Pak Wakil Bupati, teman-teman pengurus daerah Al-Wasliyah ini mohon bantu dan bimbing serta bina agar kemudian Al-Wasliyah di Humbangan Sundutan yang kepengurusannya baru lahir ini bisa menjadi mitra yang baik bagi pemerintah daerah membangun daerah ini. Daerah ini nggak terlalu besar, kalau saya tidak salah sekitar 2.300 km saja atau 3.200 ya Pak Wakil? 2.000 lebih ya, 2.300 km, penduduknya sekitar 213.000. Kita yang beragama Islam di sini juga saya kira nggak terlalu banyak, 4% atau berapa? Kalau data Wikipedia saya lihat tadi sekitar 4%-an. Mungkin jumlahnya sekitar 10-an ribu lah ya, 10-an ribu. Dari 10.000 itu pemilu yang lalu saya dapat suara 456, lumayan juga itu. Kalau dari calon yang muslim Pak Wakil, saya paling banyak di sini. Dari yang muslim seluruhnya calon DPD saya paling banyak di sini. Berarti saya cukup terkenal walaupun belum datang kemarin. Itu pemilu yang lalu, pemilu sebelumnya lebih sedikit, tapi pemilu yang kemarin dapat suara 456. Tentu dengan jumlah kita yang nggak terlalu banyak di sini, tantangan dakwah kita tentu berbeda. Saya, Ustaz Junaidi Usda, Ustaz Ansarudin, Ustaz Alim Nur di Medan dakwahnya berbeda dengan yang di sini. Saya meyakini bahwa kami belum tentu mampu bisa seperti orang Ustaz Gerbang dan Ustaz-Ustaz yang lain. Kami yakin itu. Pak Sekretaris MUI kami belum tentu mampu seperti orang Ustaz-Ustaz di sini. Karenanya lah kami ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada para ustadz kita, para dai kita yang senantiasa menyiapkan diri, waktu, tenaga, pikiran. Kadang-kadang urusannya bukan hanya urusan formal saja, urusan non formal pun dikerjakan. Saya tahu hal-hal yang kadang-kadang yang bukan menjadi bagian dari tugas kita pun, tapi karena saudara kita membutuhkan, tentu kita akan ikut membantu dan terlibat di dalamnya. Saya ingin berterima kasih atas kesediaan para ustadz dan para pengurus lainnya untuk bisa bersama-sama membesarkan Wasliyah di sini. Kita ini bukan ekstremis, kita ini bukan haluan kiri, kita ini juga bukan haluan kanan kali, enggak. Kita ini Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu artinya wasol, dia menghubung di antara dua tempat. Kalau dulu sejarahnya menghubung antara dua pokok pikiran yang bertikai, hari ini tentu posisinya kita menjadi penghubung di antara semua. Kita menghubungkan diri dengan pemerintah, menghubungkan dengan masyarakat, menghubungkan dengan tokoh-tokoh adat, bahkan menghubungkan dengan lingkungan di sekitar kita. Itulah posisi Al-Wasliyah. Jadi kalau saya membaca konsep Islam Wasatiyah, sekarang kan konsep Islam Wasatiyah itu begitu menjadi tagline-nya Kementerian Agama. Saya bilang Al-Wasliyah dari mulai lahir sudah Wasatiyah. Al-Wasliyah dari mulai lahir sudah Wasatiyah. Wasatiyah itu Pak Wakil di tengah-tengah. Kita dari mulai lahir sudah di tengah. Jadi walaupun konsep Wasatiyah itu populer di awal, pemikiran-pemikiran itu berkembang di Jordan, kemudian oleh NU diadopsi menjadi pemikiran di tingkat nasional, baru saya sadar bahwa konsep Wasatiyah itu sesungguhnya milik Wasliyah dari mulai lahir tahun 1930.